Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel UPT Puskesmas Banyuglugur. Perkenalkan, nama saya Ulfa Radria Putri. Saya merupakan bagian dari promosi kesehatan di UPT Puskesmas Banyuglugur. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengisi buku SIP, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud SIP. SIP kepanjangan dari Sistem Informasi Posyandu, merupakan seperangkat alat pencatat yang digunakan oleh kader dan dapat memberikan informasi tentang kegiatan, kondisi, dan perkembangan posyandu. Kelengkapan data hasil kegiatan posyandu dalam Sistem Informasi Posyandu dapat berfungsi sebagai salah satu acuan untuk memantau perkembangan kesehatan ibu dan anak secara langsung, serta dapat dijadikan sebagai informasi dalam memahami permasalahan yang terjadi di wilayah kerja posyandu, sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sasaran posyandu. Untuk format pengisian buku SIP yang akan dibahas diantaranya: pertama, data sarana dan informasi posyandu; kedua, catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, dan kematian ibu hamil, melahirkan atau nifas; ketiga, register bayi di wilayah kerja posyandu; keempat, register anak balita di wilayah kerja posyandu; kelima, register ibu hamil di wilayah kerja posyandu; keenam, register wuspus di wilayah kerja posyandu; ketujuh, data pengunjung posyandu, kelahiran, dan kematian bayi, ibu hamil, melahirkan atau nifas; kedelapan, data hasil kegiatan posyandu; kesembilan, atau yang terakhir, catatan hasil pemantauan perkembangan balita. Mari kita simak video tutorial pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Posyandu. Format pertama yaitu data sarana dan informasi posyandu. Cara mengisinya sesuai dengan keterangan yang ada di bawah tabel, yaitu untuk bintang 1 diisi dengan cara dicawang, untuk bintang 2 cara mengisinya dengan menulis jenisnya seperti apa, kemudian bintang 3 diisi dengan menyebutkan namanya. Baik, di sini saya akan contohkan. Untuk contoh bintang 1 pada tabel timbangan bisa dilihat jika tersedia timbangan bayi, balita atau ibu, silakan ibu-ibu kader mengisinya dengan cara dicawang. Jika tidak ada, bisa diberi tanda strip ya Bu. Kemudian untuk contoh bintang 2 pada tabel alat peraga penyuluhan, jika tersedia alat peraga penyuluhan, bisa diisi jenisnya, misal lembar balik atau poster, bisa diisi di tabel alat peraga penyuluhan. Untuk contoh bintang ketiga, pada tabel struktur organisasi posyandu, silakan untuk diisi nama kader posyandunya sesuai dengan SK yang sudah berlaku. Tabel yang lain cara mengisinya bisa disesuaikan dengan keterangan bintang yang ada di bawah tabel ya ibu-ibu. Format kedua yaitu catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, dan kematian ibu hamil, melahirkan atau nifas. Dimulai dari kolom 1 ditulis nomor urutnya, kemudian kolom 2 dan 3 diisi dengan nama ibu dan bapak bayi. Untuk kolom keempat bisa diisi jika bayi sudah lahir. Kolom kelima, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kolom keenam, tanggal lahirnya. Kolom ketujuh hingga 10, kelahiran bayi, bisa diisi dengan cara dicentang. Untuk kolom 11 hingga 13 diisi tanggal meninggalnya ibu atau bayi ketika hamil, bersalin, atau masa nifas. Untuk kolom terakhir yaitu kolom keterangan, bisa disebutkan kelahirannya di mana, atau jika meninggal bisa disebutkan meninggalnya di mana. Format 3 yaitu register bayi dalam wilayah kerja posyandu. Dimulai dari kolom 1 ditulis nomor urutnya, kolom 2 nama bayinya, kolom 3 jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan,
Kolom 4 tanggal lahirnya, kolom 5 TBBL-nya atau tinggi berat badan bayi baru lahir. Kolom 6 dan 7 diisi nama ayah ibu bayi. Kolom 8 diisi jika ada kelompok dasawisma, jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Kolom 9 hingga 20 hasil penimbangan. Caranya diisi ketika jadwal posyandu buka setiap bulannya. Dengan cara mengisinya yaitu satu kolom bisa dibagi menjadi 4 dengan isinya yaitu kiri berat badan bayi, atas umur bayi, bawah tinggi badan bayi, kanan itu status bayi yaitu B jika bayi pertama kali datang ke posyandu, N jika hasil penimbangannya naik dari penimbangan bulan lalu, T jika hasil penimbangan bulan lalu turun, O apabila bulan lalu tidak datang menimbang. Kolom 21 hingga 24 diisi tanggal bulan pemberian kapsul vitamin A. Kolom 25 hingga 26 diisi dengan cara dicentang untuk status pemberian ASI eksklusif pada bayi. Kolom 27 hingga 28 SDID-TK diisi dengan tanggal apabila sudah dilakukan DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak. Kolom 33 hingga 41 diisi tanggal pemberian imunisasinya. Kemudian kolom 42 diisi jika bayi meninggal. Pada kolom 43 dapat ditambahkan keterangan penyebab meninggalnya karena apa dan tempatnya di mana. Format 4 yaitu register balita dalam wilayah kerja posyandu. Kolom format 4 pengisiannya sama dengan format 3, hanya saja ada tambahan kolom 29 yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan. Cara mengisinya dengan menyebutkan jenis PMT pemulihan apa yang didapatkan oleh balita dan tambahkan di kolom 34 keterangan sumber dana PMT pemulihannya, misalkan dari Dinas Kesehatan atau lain sebagainya. Format 5 yaitu register WUSPUS dalam wilayah kerja posyandu. Apa sih WUSPUS? Ibu-ibu kader pasti sudah tahu atau mungkin sudah lupa. Baik, saya ingatkan kembali. WUS merupakan kepanjangan dari wanita usia subur, yaitu wanita usia reproduktif atau disebut reproduktif yaitu sejak mendapat head atau halangan pertama sampai terhentinya head, yaitu antara usia 15 hingga 49 tahun. Sedangkan PUS merupakan kepanjangan dari pasangan usia subur, yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 hingga 49 tahun dan sudah mengalami head atau halangan. Bagaimana ibu-ibu kader, sudah paham belum perbedaan WUSPUS? Baik, di sini saya akan melanjutkan cara pengisian format yang kelima. Dimulai dari kolom 1, ditulis nomor urutnya seperti biasa. Kolom kedua, nama WUS atau PUS, ditulis nama wanita atau istrinya. Kolom ketiga, umurnya berapa. Kolom keempat, nama suaminya jika sudah memiliki suami. Kalau misalkan belum, bisa di strip. Kemudian kolom kelima, tahapan KS. Jika ada, silakan diisi. Jika tidak ada, bisa diberi tanda hubung strip. Kolom keenam, diisi jika ada kelompok dasawisma. Jika tidak ada, bisa diberi tanda strip. Kolom 7 hingga 11 disebutkan jumlah anaknya. Kolom ke-12 ditulis pengukuran nilainya, lingkar lengan atasnya berapa sentimeter. Kolom ke-13 hingga 17 diisi dengan cara dicentang dan tambahkan tanggal status imunisasi TT yang sudah dilakukan. Kolom 18 hingga 22 dicentang dan ditulis juga tanggalnya apabila telah dilakukan untuk pemberian imunisasi TT di wilayah kerja posyandu ibu-ibu kader.
Untuk kolom kedua 3 yaitu diisi jenis kontrasepsinya apa, yang dipakai apa, apabila menggunakan. Jika tidak, bisa di strip. Kolom 24 ditulis tanggal pakai kontrasepsi pertama kali. Kolom 25 diisi jenis kontrasepsi yang diganti. Kolom 26-nya diisi tanggalnya juga ketika berganti kontrasepsi. Format 6 yaitu register ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu. Dimulai dari kolom 1, ditulis nomor urutnya seperti biasa. Kolom 2 nama ibu hamilnya. Kolom ketiga umur bumilnya. Kolom 4 diisi jika ada kelompok dasawisma. Seperti biasa, jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Kolom 5 hingga 6 diisi ketika pendaftaran ibu hamil ke Posyandu. Dicatat tanggalnya dan berapa bulan kehamilannya. Kolom 7 diisi hamil yang keberapa. Kolom 8 hingga 10 diisi tanggal ketika diberi pil tambah darah pada kehamilan. Kolom ke-11 hingga 20 diisi sesuai dengan format 4 sebelumnya. Kolom 21 hingga 32 diisi hasil penimbangan berat badan ibu hamil setiap bulannya ketika datang ke Posyandu, dan tambahkan seperti status balita atau bayi, misalkan B yaitu baru, N naik, T turun, atau O yaitu tidak datang di kolom yang sudah tertera di format 6. Kolom 33 diisi resiko yang dialami oleh ibu hamil dengan melihat kartu skor Puji Rojati atau yang disingkat KSPR yang terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama kehamilan resiko rendah atau yang disingkat KRR, yang kedua kehamilan risiko tinggi atau yang disingkat KRT, yang ketiga kehamilan risiko sangat tinggi atau KRST. Ibu-ibu kader dapat mencari tiga kategori tersebut melalui Google sehingga memudahkan mengisi kolom tersebut. Kolom 34 diisi dengan tanggal melahirkan. Kolom 35 hingga 42 pengisiannya dengan cara dicentang. Kolom 43 hingga 45 kematian ibu dapat ditulis tanggalnya, dan tambahkan di kolom 46 keterangan di mana tempat meninggalnya ibu hamil. Format 7 yaitu register pengunjung, petugas posyandu, kelahiran dan kematian bayi, dan juga kematian ibu hamil melahirkan dan nifas. Cara pengisiannya itu dengan mencatat semua jumlah pengunjung sesuai tabel yang tertera di format 7 setiap bulan setelah hari buka posyandu, atau mungkin setiap ada kegiatan di wilayah kerja posyandu. Jika tidak ada data, bisa diberi tanda strip. Format 8 yaitu data hasil kegiatan posyandu. Cara pengisian format 8 sama dengan format 7, yaitu dengan mencatat semua data hasil kegiatan di posyandu setiap bulannya setelah hari buka posyandu, atau mungkin setiap ada kegiatan. Format 9 yaitu catatan hasil pemantauan perkembangan balita oleh kader. Dimulai dari kolom 1 ditulis nomor urutnya. Kolom 2 diisi nama balitanya siapa. Kolom 3 diisi nama orang tua balita. Kolom 4 diisi alamat tempat tinggal balitanya. Kolom 5 hingga 18 catatan hasil pemantauan perkembangan balita itu diisi oleh kader posyandu pada saat umur yang sudah ditentukan sesuai dengan tabel yang sudah ada pada format 9 untuk dilakukan DDTK pada anak. Misal, saya beri contoh, pada umur 3 bulan anak sudah dapat mengangkat kepala,
menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan, ke tengah, bisa menatap wajah, bisa mengoceh, dan lain-lain. Nah, di tabel diisi dengan tanggal dan diisi dengan keterangan huruf S apabila sesuai dengan keterangan yang tadi saya sebutkan, atau huruf M apabila meragukan ketika dilakukan DDTK, seperti itu. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan memudahkan ibu-ibu kader Posyandu dalam pencatatan dan pelaporan sistem informasi Posyandu, sehingga pemantauan nilai setempat terkait ibu dan anak menjadi optimal. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.